Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Syaifa dari PGSD 2B yang akan mempresentasikan hasil analisis mengenai bagaimana aspek kebahasaan dan sastra diimplementasikan secara konkret pada buku teks utama kelas 1 SD yang berjudul Aku Bisa. Buku Aku Bisa ini dirancang untuk pemenuhan literasi dasar. Perhatikan visual sampulnya. Berdasarkan teori literasi visual, ilustrasi di buku ini memegang peran krusial bagi anak 6-7 tahun untuk mengonversi gambar konkret menjadi pemahaman simbol teks atau tulisan yang abstrak. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai mikrolinguistik, makrolinguistik, serta konsep dasar sastra anak, yang di dalamnya terdapat puisi anak, prosa anak, dan drama anak. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu kajian mikrolinguistik. Secara teoritis, mikrolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur internal bahasa itu sendiri tanpa mengaitkannya dengan faktor di luar bahasa seperti sosial, psikologis, ataupun budaya. Cakupannya meliputi fonologi, sistem bunyi, morfologi, pembentukan kata, sintaksis struktur kalimat, dan semantik makna leksikal. Pentingnya untuk anak usia dini karena mikrolinguistik merupakan fondasi awal kemampuan literasi, kesadaran fonemis dan keaksaraan anak agar belajar mengenali bentuk huruf, mengasosiasikannya dengan bunyi, merangkai suku kata hingga membentuk kalimat sederhana. Selanjutnya di bab awal buku, anak dikenalkan pada alfabet. Di sini kita harus membedakan antara nama huruf seperti B dan bunyi huruf fonem B. Buku teks ini menargetkan kesadaran fonemis, yaitu kemampuan auditori anak untuk mendengar, mengidentifikasi dan memanipulasi fonem atau satuan bunyi terkecil dalam bahasa lisan. Ini menjadi jembatan agar anak mampu melakukan phonetic decoding atau proses penerjemahan lambang grafis visual, huruf maupun tulisan menjadi bunyi bahasa yang bermakna secara otomatis oleh otak pembaca awal. Selanjutnya, dalam halaman yang saya lampirkan di slide ini, terdapat materi penyandingan huruf besar dan kecil, yang mana ini mengkaji mengenai masalah ortografi. Ortografi yaitu sistem ejaan dan aturan penulisan suatu bahasa yang mencakup standarisasi penggunaan lambang visual. Anak usia 6 tahun sering mengalami disorientasi visual saat melihat huruf kapital B dan huruf kecil b. Buku ini melatih otak anak agar dapat mengenali alomorf bentuk, yaitu perubahan wujud visual lambang abstrak seperti kapital B dan huruf kecil b, yang secara fungsional tetap sama merujuk pada identitas bunyi fonem yang sama. Ini adalah modal dasar bagi anak-anak sebelum mereka dapat membaca kalimat utuh. Selanjutnya itu morfologi. Dalam halaman yang saya lampirkan ini menerapkan metode SAS, yaitu pendekatan membaca awal yang diawali dengan menampilkan struktur kalimat atau kata utuh, mengurainya menjadi suku kata dan huruf, lalu merangkainya kembali ke bentuk semula. Pendekatan ini sangat ramah otak anak karena melatih proses dekonstruksi dan konstruksi morfemis secara visual. Anak diajarkan melihat kata utuh, mengurainya menjadi komponen silaba atau suku kata terkecil, lalu menyatukannya kembali. Anak tidak sekedar menghafal buta, tetapi memahami proses pembentukan sebuah kata. Dalam slide ini, saya melampirkan halaman yang mengenalkan pola SPK alat berulang, yaitu contohnya seperti aku melihat dengan mataku, aku mencium dengan hidungku. Dalam linguistik ini disebut paralelisme sintaksis, yaitu penyusunan struktur tata kalimat yang dibuat sejajar, berulang, dan ajak dalam teks agar tata bahasa diinternalisasi secara intuitif. Siswa kelas 1 SD tidak perlu dijajali rumus tata bahasa formal yang membosankan. Melalui struktur kalimat yang sejajar dan berulang, otak mereka mendeteksi keajegan sistem bahasa secara intuitif dan alami, sehingga mempercepat kemampuan sintaksis lisan mereka. Dalam slide ini,
saya melampirkan halaman dalam buku yang membandingkan makna pasar yang sibuk dan tidak sibuk lewat gambar. Bagaimana kita menjelaskan konsep abstrak seperti kata sibuk pada anak kelas 1? Kamus tekstual tentu saja tidak akan efektif. Tapi buku ini menggunakan kontras komponen makna visual, membandingkan gambar pasar yang penuh aktivitas sama dengan ramai orang, dengan pasar yang lenggang sama dengan sepi. Strategi semantik ini secara organik memperkaya mental leksikon atau kosakata mental di memori kognitif anak secara mendalam. Selanjutnya kita memasuki kajian makrolinguistik. Apa itu makrolinguistik? Makrolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa seperti faktor sosial, psikologis, budaya, syarat manusia hingga kecerdasan buatan. Makrolinguistik melihat bagaimana bahasa digunakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Cakupannya meliputi sosiolinguistik atau dalam bahasa dan masyarakat, psikolinguistik, bahasa dan mental atau pikiran, etnolinguistik, bahasa dan budaya, hingga neurolinguistik, bahasa dan otak. Pentingnya untuk anak usia dini karena makrolinguistik membantu anak mengembangkan kemampuan komunikasi fungsional, sosial, dan emosional di dunia nyata. Anak tidak hanya belajar kata secara teoritis, tetapi belajar bagaimana menggunakan bahasa tersebut secara tepat sesuai konteks, seperti cara menyapa orang yang lebih tua dengan sopan santun, mengekspresikan emosi, memahami instruksi dalam interaksi sosial, serta menyerap nilai-nilai budaya di sekitarnya melalui dongeng ataupun percakapan sehari-hari. Dalam slide ini, saya melampirkan halaman yang membahas tentang membedakan intonasi kalimat, seperti jangan dengan tanda seru, lalu ada hati-hati, terus ada kalimat apakah kalian mau bermain denganku dengan tanda tanya di akhir. Pada bab yang mengenalkan tanda seru dan tanda tanya ini, aspek pragmatif diajarkan secara integratif. Apa itu pragmatik? Yaitu ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana konteks situasi memengaruhi makna wacana. Lalu ada tanda baca, adalah simbol ortografi dari prosodi lisan, intonasi, dan jeda. Anak diajak memahami komunikatif implikatur, yaitu atau maksud atau efek tindakan tutur yang tersifat melalui penekanan tanda baca dan intonasi prosodi kalimat. Seperti tadi, jangan dengan tanda seru di akhir menjadi jangan, seperti melarang. Seperti itu. Lalu latihan ini melatih agar anak tidak membaca secara monoton dan disertai dengan nada dan intonasi. Dalam slide ini saya melampirkan halaman yang berisikan latihan reflektif mendiskusikan teks pagi yang sibuk dengan suasana rumah siswa masing-masing. Pembelajaran bahasa terbaik tidak boleh dicabut dari akar budayanya. Melalui pertanyaan pemantik mengenai suasana pagi di rumah mereka ini, merangsang analisis sosial linguistik bersama anak-anak. Lalu si anak mengaitkan teks buku dengan peran sosial dan rutinitas domestik real di lingkungan keluarganya, menyadari bahwa fungsi bahasa adalah alat bertukar pengalaman sosial. Lalu dalam slide ini terdapat halaman yang menggunakan rangsangan auditori tiruan bunyi seperti duk duk duk. Penggunaan kata duk duk dalam buku teks ini dikaji menggunakan psikolinguistik kognitif, dan kata-kata ini disebut onomatope. Onomatop yaitu kata atau leksika yang terbentuk dari hasil peniruan bunyi-bunyi alamiah dari lingkungan sekitar. Anak usia dini sangat responsif terhadap auditif lingkungan. Kehadiran tiruan bunyi yang menyenangkan ini terbukti menurunkan afektif filter anak, yaitu mengurangi kecemasan dari rasa takut salah saat mulai membaca teks yang rumit. Yang selanjutnya yaitu analisis wacana direktif dengan contoh buku atau halaman.
itu kalimat imperatif berurutan seperti ingat, tutup mulut saat bersin dan batuk, jangan lupa cuci tanganmu. Menggunakan kalimat perintah atau imperatif yang berurutan, materi ini melatih anak mengubah instruksi verbal tertulis menjadi aksi motorik fisik nyata di kehidupan nyata, seperti etika batuk dan cuci tangan. Ini adalah integrasi bahasa yang luar biasa dengan pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya kita masuk kepada konsep dasar sastra anak. Apa itu sastra anak? Yaitu jenis karya yang secara khusus ditulis, ditargetkan dan disajikan untuk dikonsumsi oleh anak-anak dengan isi dan penyampaian yang sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual serta emosional mereka. Karya ini bisa berbentuk dongeng, cerita pendek, puisi anak, komik, maupun novel anak. Ciri khasnya terletak pada penggunaan bahasa yang sederhana, alur cerita yang mudah dipahami, serta visual yang menarik seperti ilustrasi gambar. Pentingnya untuk anak usia dini karena sastra anak menjadi media stimulasi imajinasi, kreativitas, dan empati secara bersamaan. Melalui cerita atau dongeng yang didengarnya, anak dapat memperkaya kosakata baru, mengenal konsep moral, baik dan buruk, serta belajar mengekspresikan emosi. Selain itu, interaksi saat membaca bersama orang tua atau guru dapat membangun kedekatan emosional sekaligus menumbuhkan minat baca sejak dini. Dalam sastra anak, diantaranya terdapat puisi anak. Dalam slide ini, saya memasukkan contoh buku, yaitu teks lagu tradisional Baronku. Mengapa saya memasukkan lagu anak tradisional ke dalam puisi anak? Karena ia memenuhi hakikat karakteristik puisi anak, yaitu memiliki rima kuat dan ritme musikal. Efek onomatopdor memberikan sensasi ketegangan emosional yang aman sekaligus mengasihkan secara psikologis bagi anak-anak, sekaligus sarana belajar warna dan berhitung. Selanjutnya yaitu ada prosa anak. Saya memasukkan beberapa halaman dalam buku dengan cerita dengan judul Caca Belajar Bersepeda. Cerita ini yaitu adalah contoh dari fiksi realistik. Apa itu fiksi realistik? Yaitu genre cerita rekaan yang mengangkat jalinan konflik, latar dan penokohan yang sangat mirip dengan dinamika kehidupan nyata sehari-hari yang dialami oleh target pembaca. Melalui tokoh Caca yang pantang menyerah saat melepas roda bantu sepeda, buku teks ini menanamkan growth mindset atau pola pikir berkembang. Bahasa di sini digunakan sebagai media penanaman budi pekerti dan ketahanan mental anak. Terakhir yaitu drama anak. Mengenai drama anak, kita harus paham bahwa drama untuk anak usia dini bukanlah pemantasan teater formal dengan naskah kaku di atas panggung besar, melainkan drama anak yang sejati berbentuk drama kreatif lewat permainan peran, seperti contoh buku yang saya simpan di slide ini, yaitu permainan tradisional interaktif bermain ular naga. Aktivitas kinestetik ini melatih keterampilan bahasa komunikatif oral, kesadaran ruang fisik, dan kemampuan bernegosiasi sosial secara alami. Nampaknya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.